Jadi kalau kita bilang ilmu di kampus nggak terlalu kepake di lapangan, tergantung kampus tuh di mana. Iya benar bro. Iya kan? Benar. Semua tuh ambisiusnya dari SMP SMA udah gitu. Mereka udah ngoding dari SMP kali ya. Bukan ngoding ya, udah berinovasi, udah bikin company lah, ada yang udah ngapain, udah internship macam-macam. Bukan ngoding, bikin company dari SMP SMA. Iya, udah ikut Olimpiade Dunia misalnya gitu kan. Dulu pertama kali kita mulai ini, itu kita juga mikirnya mirip-mirip gitu. Wah kayaknya ini bisa ada fenomena layoff atau kayak dipecat gitu kan, atau hilang lapangan pekerjaan. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan genius, namanya Matthew Sebastian. Gue gak tahu harus nyebut apa, tapi menurut gue genius karena zaman ChatGPT awal-awal, gue lupa ya persisnya kapan, kayaknya 2 tahun apa berapa tahun lalu ya, 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun lalu ChatGPT awal-awal viral, AI viral, lu iseng-isengnya bikin WA GPT ya, 500 juta user. Dan sekarang yang menarik adalah lucunya lu bikin cekat AI. Gue gak pernah tahu elunya, gue gak pernah ngobrol. Tapi gue saking epic ngeliat gila Indonesia bisa bikin beginian. Ini bukan sekedar AI, ini AI chatbot. Tapi lu benar-benar ngobrol serasa sama customer service yang ramah dan pinter buat follow up sales. Klaimnya cekat AI ini adalah chatbot AI yang bisa ngegiring sampai deal. Ya kan? Dan faktanya betul. Gue juga bahkan gue taunya awalnya ketemu sama Mas Afrik. Terus Mas Afrik dari Jogja cerita, oh kita nih ada pakai AI nih. Dia bukan affiliate lu, bukan apa ya kan. Dia cuman klien. Terus dia cerita. Terus gue lihat, gue cobain. Gue langsung chat langsung kan cekat AI ini. Sekarang kalau mau nyobain langsung ngobrol di WhatsApp sama AI, itu cari cekat.ai. AI. Nah itu masuk nanti di situ ada tes. Kalau nggak salah namanya Clara atau Clara ya. Clara, lu klik aja WhatsApp sama Clara, itu AI tuh. Terus gue sengaja bro. Awalnya gue cobain. Gue tantang kayak ini kan kalau dia CS gue tantang kan. Barangnya mahal nih. Harga subscription mahal. Dia ada aja cara ininya loh. Lucunya di awal kan urangnya harganya berapa. Dijawab set. Dia gak kasih tau ada promo bro. Gue bilang ini mahal nih, ini apa nih. Dia baru, nah untuk kakak, untuk masa sekarang set ada promo. Gue bilang gila epic loh. Asli. Terus gue sengaja singkat-singkat. Pakai bahasa gaul yang misalnya kayak lehnanya gak L3HNNY4 G4K gitu. Kayak lehnanya gak, kayak orang boomers juga mungkin gak bisa ngerti itu bahasanya apaan. Dia ngerti bro. Jadi ini orang yang bikin. Sekarang cekat AI udah, boleh gak ceritain success story-nya cekat AI sekarang udah sampai ngejangkau berapa user sih bro? Sekarang mungkin, jadi kan mungkin sekitar 1 bulan lalu ya, kita ada kayak official launching keynote November 20. Hari ini purchase nggak tahu berapa sebenarnya, cuman belum dicek. Cuman November 20 itu ada 1.200 user. 1.200 nih bayang, 1.200 bisnis yang pakai cekat AI. Betul. Berarti berapa banyak conversation terjadi tuh? Waduh banyak banget, soalnya range-nya itu besar bro. Ada yang baru mulai 1 bulan bisnisnya, sampai yang udah triliunan ibaratnya. Jadi chatnya tuh varies lah gitu. Bisa per hari itu chatnya bisa jutaan conversation. Gila sih. Maksudnya gimana ya? Opening bisnisnya itu baru bulan lalu bro. Betul. Keynote-nya baru bulan lalu kan? Betul. 20 November. Ulang tahun istri tuh. Baru bulan lalu itu lu opening. Lu punya klien udah 1.200 dari mulut ke mulut only. Ya jadi sebenarnya kita unik sih. Sebelum launchingnya tuh udah ada banyak banget user justru. Jadi sebenarnya 1.200 tuh even before the launching. Iya. Jadi launchingnya tuh cuman kayak an official remark ya kan. Cuman testing user lah ibaratnya 1.200 tuh. Word of mouth dari kita udah ada simple pakai ngiklan dikit sih, dikit banget. Banyak. Dikit tuh berapa? Dikit lu 13M gitu ngiklannya. Iklan dikit banget sih. Gak nyampe ratusan juta ada gak? Nggak ada. Puluhan juta? No. Belasan doang. Jadi itu cuman ngetes produk market fit kan. Mostly itu word of mouth justru. Gila. Jadi kita pakai
itu sebagai makanya waktu itu pas event ada apa presentasi kecil kan. Itu kita bilang biasanya perusahaan kalau mau launching ada 30 testing users. Kita ada 1.200 testing users untuk app kita gitu. Testing usersnya langsung 1.200 real paid client lagi ya. Betul. Menarik. Ini asli keren. Jadi lulusan UCLA, University of California Los Angeles. Dan sekarang baru di Indonesia sebenarnya 6 bulan ya. Balik lagi ke Indonesia baru 6 bulan dan sekarang for good kan di Indo ya. Nah sebenarnya status aku tuh belum lulus bro. Oh gitu? Iya. Umurnya 20 nih sekarang. Masih 20 bulat ya? 20 bulan ya. Iya bener 20 bulat mah belum lulus harusnya ya. Belum lulus jadi statusnya Ya kok lu di sini bro? Iya statusnya tuh on leave. Oh kalau cuti gitu ya? Iya cuti. On leave statusnya. Wah epic emang UCLA. Cutinya yang bikin bisnis. Tapi lu bakal lanjutin gak Apanya? kuliahnya? Itu we'll see ya. DO aja. We'll see. Ya we'll see bro. Biar kayak cerita-cerita rata-rata startup founders bro. Saya see, DO dari sana, saya DO dari sini. Iya. Tapi masih consideration sih. Soalnya anyway kita masih harus bolak-balik ke US. Oke. Researchnya mainly di sono kan. Gitu. Pertanyaan gua. Sejujurnya, berapa persen pengaruh belajar di UCLA untuk pembangunan bisnis ini? Wah. Itu major impact karena ini mungkin cerita dikit culture di sono ya. Kalau misalnya uni di US tuh ibaratnya yang kayak decent school atau kayak one of the top schools, mungkin ya top 50 lah gitu. Itu udah kompetitif banget. Jadi ibaratnya kalau satu kali batch itu 1.600 2.000 orang murid kan dari seluruh dunia, itu bisa dibilang kayak 2.000 of the most ambitious people di dunia digabungin di satu university kan. Nah justru dulu tuh malah kita nggak kepikiran untuk entrepreneurship atau bikin startup, bikin inovasi gitu nggak kepikiran. Kita biasa ya masuk computer science, apply ke Google, Apple atau kayak Fang gitu kan. Kerja 9 to 5. Pas masuk situ, wah semua orang ambisiusnya luar biasa bro. Kayak semua tuh ambisiusnya dari SMP SMA udah gitu. Mereka udah ngoding dari SMP kali ya? Bukan ngoding ya, udah berinovasi, udah bikin company lah, ada yang udah ngapain, udah internship macam-macam. Bukan ngoding, bikin company dari SMP SMA Iya, udah ikut Olimpiade Dunia misalnya gitu kan. Nah kita masuk ke environment itu, jadi kalau dulu kita di SMA ibaratnya stand outnya lebih gampang, ini stand outnya susah banget gimana caranya. Yeah. Semua orang kan gitu. Ya udah, pertamanya tuh masih normal tuh, 3 bulan pertama. Walaupun ketarik ya, bukan ambisinya, lebih ke work ethic ya. Semua orang tuh free time-nya ngapain? Bikin LinkedIn, ngecek connect di LinkedIn. First year. Itu free time mereka tuh ya? Free time-nya connect orang di LinkedIn. Networking, iya. Jadi beda banget, kaget lah gitu kan. Sama jadi kan keikutan. First year, bulan pertama gitu, udah apply internship buat yang tahun depan. Apply bisa 150 perusahaan. Interview gitu. Nah kebetulan waktu itu emang belum dapat internship. Balik ke Indo kan Desember kan, sekitar gitu. Nah connect balik sama teman lama, emang one of my best friends lah, si Nick kan, yang emang dari bayi udah coding dia. Dari bayi. Istilahnya dari bayi gitu udah ya. Coding. Nah, ngomong-ngomong dia bilang dia lagi start an agency gitu lah. Wah menarik juga nih, kita jadi tertarik juga bikin kayak company sendiri instead of working 9 to 5 gitu kan. Oke. Dia agensinya SaaS gitu? Dulu dia malah di marketing agency. Oh marketing agency. Iya marketing agency. Tapi sebenarnya dia expertise-nya bukan di situ, di coding kan dari lamanya. Nah lanjut ngobrol sama dia jadi mulai tertarik kan. Januari balik ke UCLA gitu. Nah dengan environment yang sekompetitif itu di sono, terus mindset udah ganti ke entrepreneurship. Nah itu lah jadinya ketarik belajar banyak banget bro. Tentang entrepreneurship di sana. Entrepreneurship, jadi lebih ke fokus gitu. Kan mereka tuh ada cluster grupnya. Ini ibaratnya grup yang korporat gitu. Ini grup entrepreneurship itu udah ada ini. Jadi kita kayak agak migrate ke sini, belajar di situ. Habis itu udah. Jadi impactnya tuh besar banget ya UCL itu. Dari segi mindset, work ethic.
udah nggak ada yang nyantai lah ibaratnya. jarang. Jadi kalau kita bilang ilmu di kampus nggak terlalu kepake di lapangan, tergantung kampus tuh di mana. Iya benar bro. Iya kan? Benar. Iya. Kalau di sana sih mayoritasnya kepake ya. Jadi menurut gue ya hard skillnya nggak terlalu kepake sebenarnya. Tapi skills di luar kampusnya itu yang game changing. Soalnya kan waktu itu kan kita juga mikir ya, kenapa kayak semua founder yang top banget itu university-nya keren-keren, Harvard atau enggak MIT gitu kan. Karena itu kayak ibaratnya ya mereka masuk ke ruang lingkup yang extremely ambitious people gitu. Pembicara-pembicara yang ngisi di kampusnya kan juga ya mereka-mereka lagi. Iya. Jadi kita kayak terinspirasi tiap hari tuh kayak wah ini nih panutan gitu. Wow. Iya gitu bro. Terbayang. Terus lu bangun jadi officialnya tahun berapa? Si Cekat ini sebelum launching. 2023 April. April 2023 sampai sekarang kan baru 1,5 tahunan bro. Betul. Lu udah ambil 1.200 klien dari mulut ke mulut. Mulutnya siapa yang sampai sebegitunya sih? Awalnya gimana? Lu kan gak kenal siapapun. Maksudnya lu gak punya marketing atau apapun. Iya kita blindly di marketing lah. Kayak jadi pertama itu waktu itu kan apa 2023 umur 18 ya. Itu juga ini jadi tapi itu jadi kayak a benefit gitu. Kayak umur 18 waktu itu kayak bikin AI itu jadi orang malah tertarik. Ini apa sih gitu. Nah, waktu itu jadi kita build sebuah infrastruktur yang simple banget. Itu masih saya sendiri yang kayak bikin formulasinya. Sama berdua lah sama partner Sinik. Cari-cari, jadi abis ada prototype, cari-cari klien gitu kan. Koneksi lah ibaratnya. Nanya-nanya gini-gini. Akhirnya ketemu satu dari kayak paman saya gitu. Klien. Singkat cerita tuh dia pakai akhirnya perusahaannya. Jadi dia sebenarnya bukan paman ya, dia punya cousin. Pakai first client kita. Itu saudara tuh. Saudaranya paman saya. Jadi jauh lah. Udah nggak saudara lah ibaratnya. Pakai. Nah, itu jadi kayak ibaratnya cash flow pertama ya. Oke. Cash flow pertama langsung hire tim udah full. Pakai itu. Nah, habis itu grow kayak gitu. Nah, masalahnya grow-nya tuh berarti dari mulut saudara jauh itu yang bukan saudara itu. Abis kita udah ada proof of concept dia, ibaratnya kan proof of concept. Sebenarnya bukan lewat dia jadinya. Cuman lewat kita jadi gampang ngenalin ya ke orang-orang lain. Pertama itu mungkin first berapa klien tuh lewat ads justru. Oke. Oh, menarik. Dapat kayak berapa? Dua lah. Nah, dari situ word of mouth dari ads-nya juga jadi lebih efektif kan, CPR-nya jadi murah. Ya udah. Jadi kencang banget gitu. Tapi sekarang dari 1.200 klien berapa persen dari ads? 10%, 5%? Mungkin bisa ya 10-20%. 10-20%, 80%-nya mulut ke mulut tuh ya? Iya 80% tuh bisa mulut ke mulut, bisa kan kita ada beberapa partnership juga sekarang. Oke. Jadi bisa banyak metode. Well, sekarang kita masuk ke Cekat AI. Jadi gimana caranya lu presentasiin apa itu Cekat AI dan apa spesialnya Cekat AI? Penonton kita nih calon klien lu semua nih, pebisnis. Iya sebenarnya kalau ditanya Cekat AI itu apa, itu jawabnya cuma gampang aja. Kita tuh research based AI system buat consumer engagement gitu. Kenapa kita bilang research based? Karena kita emang fokusnya justru di researchnya, kayak inovasinya gitu. Consumer engagement tuh bisa dalam bentuk dua sebenarnya. Yang kita mapping ya, acquisition sama support. Oke. Jadi acquisition tuh ibaratnya sales lah untuk dapetin leads, bukan dapetin leads, untuk closingin leads. Kalau support tuh ibaratnya leads yang emang udah langganan sama kita. After sales gitu. After sales gitu. Itu dua dong. Nah terus kan banyak yang ini sebenarnya sebuah fenomena yang bukan mengesalkan, tapi kayak udah lama ya chatbot kan. Kita udah banyak denger chatbot. Iya. Yang kita dari kemarin coba tekanin ke potential client tuh ini bukan chatbot gitu. Iya, terbayang. Karena sebenarnya orang sudah punya stigma chatbot tuh jelek dan busuk, bro. Iya. Maksudnya busuk tuh busuk dalam secara IT ya. Maksudnya busuk tuh kayak, aduh, kebayang gitu. Nggak ada manusia yang bakal mau chattingan sama chatbot. Bener. Jadi kalau chatbot itu udah lama banget ada dan itu
aku banget. Kalau misalnya AI teknologi itu beda karena natural ya kan. Totally. Jadi kalau chatbot itu pakai simple coding rules ibaratnya, kalau AI itu mempelajari knowledge yang kita ajarin, Machine learning itu machine ya. learning ya. Jadi cara kerjanya tuh completely different, beda banget lah dunianya, gitu sih. Tapi kalau dari segi cakat AI goalsnya apa tuh cuman satu sebenarnya. Itu cuman di scalability bisnis kita bikin unlimited scalability-nya. Menarik. Menarik. Ibarat kata gini. Kenapa ini 1.200? Karena untuk catatan teman-teman, bayangin bisa pakai 500.000 sebulan. Itu udah punya admin 24 jam ngejawabin chat. Betul. Itu seinget gue yang gue hitung, udah pernah gue hitung ya. Itu pokoknya harusnya minimal sehari 100-an conversation lah ya. Di 500.000 itu ya. Kalau gue bagi 30 hari. Iya. Jadi Iya ada kan? paket-paket bedanya sih. Yang 500.000? Yang 500.000 tuh sehari cuman 30 conversation. Pokoknya kita bandinginnya gini aja. Yang paket 1,5 tuh equivalent kayak 2 CS lah. 2 sales. Jadi kalau bisnisnya itu sangat kecil, yang chat masuknya 10, 20, 30, rata-rata 30 gitu. 30 orang baru yang ngechat. Dia mau ngechatnya mau sebaris, mau 200 baris, ya pokoknya itu satu conversation. Ya. Kalau dia 30 conversation itu harga 500.000. Ya. Kalau 1,5 juta udah dapet, Berapa ribu lah? 25.000. berarti sehari berapa conversation tuh ya? Hampir 1.000 lah. 1.000 conversation. Itu udah 1.000 bubble ya. Kita hitungnya per bubble gitu. bubble Chat. Jadi ada 2 matrix sih kalau di cekatnya. Pertama active users sama bubble chat. Nah, kalau yang kita tuh juga udah pernah riset ya. Satu manusia ngejawabin chat itu dalam satu hari bisa ngebalesin berapa bubble sih? Oh menarik. Ah. Berapa bubble sebenarnya satu manusia? 500 bubble itu situasinya dia udah kerja ibaratnya nggak kedip. Kayak udah fokus Make banget. sense sih. Make 500 sense. kan. Iya make sense. Soalnya 500 bubble. Ini kualitas bagus ya maksudnya karena kan dia harus baca chat lamanya. Iya. relate Bukan segala bubble macam. yang cuman baik, ya, assalamualaikum, itu nggak dihitung dah. Jadi sebulan tuh kira-kira 10.000. Nah karena kan 500 kira-kira 20 hari lah ya weekend 10.000 bubble per orang. Ya, jadi paket kita yang 1,5 kan 25.000 bubble. Itu kira-kira 2,5 orang. Dua Nah, setengah orang. Yang paket ya ambil stretch aja mungkin paket yang paling gede 15 itu 50 CS bro. Itu berapa duit? 15. 15 juta. Nah itu 15 juta udah setara kayak hire 50 CS. 15 juta. Nah poin gue adalah kalau buat UMKM yang maksudnya CS-nya 1-2 orang. 1 orang, 2 orang admin. Itu rata-rata pasti kalau ngomong gaji bro. Itu 1 orang at least 4 juta, 3 juta lah. Maksudnya kalau udah 2 juta CS-nya udah CS kocak gitu sih. Udah yang mungkin ya harus semi loyalitas lah. Iya, tergantung UMR ya. Biasanya kan ngikutin UMR. Ya rata-rata anggaplah CS-nya dibayar di bawah UMR dah gitu ya. Iya. Paling banter 3 juta. Itu 1 CS. Lah di sini lu bayar 1,5 juta udah begitu. Itulah kenapa, ini gue gak tahu boleh apa nanti kalau lu gak nyaman dipotong aja ya. Tapi kemarin tuh memang baru viral bro. Yang gue cerita tadi. Iya. Viral gara-gara perusahaan lu ada yang mecat karyawannya. Ya maksud gue logikanya doang nih ya. Logikanya ya gimana pun namanya AI itu pasti bikin pekerjaan manusia sedikit banyak bisa digantikan sama AI. Iya. Nah, tentang nanti mereka mau kerja apa atau cari potensi di bidang apa itu bagian mereka. Tapi sekarang detik ini itu realistis banget bahwa kalau manusia itu nggak bersiap, cara paling sehat buat ngajarin mereka supaya melek itu memang dikasih tantangan. Lu maju bro, gara-gara lu ada di UCLA yang ngasih lu challenge dan kompetisi seketat itu. Lu kebayang dong kalau kita bikin aja peraturan nih supaya karyawan tidak dipecat, AI di ban dari Indonesia. Kalau mau pakai AI nggak boleh murah, dipajakinnya gede. Jadi kalau mau pakai AI dikasih pajak, jadi lu at least yang tadi deh, yang tadi 1,5 juta harus 15 juta tuh. Jadi masih lebih mahal pakai AI daripada orang supaya orang punya pekerjaan. Nah menurut gue itulah yang bikin negara lemah. Betul. Indonesia walaupun rakyatnya banyak yang miskin, tapi gue ngeliat ini kayak anak privilege bro. Kayak anak privilege karena mereka tinggal di negara yang
semuanya serba nyaman. Lu kalau tinggal di Singapura atau di negara Timur Tengah lu nggak ada makanan, itu gurun pasir lu gali nggak bakal keluar apapun bro. Di Singapura itu rawa-rawa, tapi Indonesia lu lapar, lu datang ke pantai colek dikit ikan, lu tanam batang di tanah di hutan udah langsung jadi pohon, subur banget bro. Iklimnya juga cuman musim kemarau musim hujan, jadi orangnya nggak terlalu kompetitif, slow santai-santai, yang penting slow living. Nah dengan AI menurut gue ya, sangat positifnya adalah orang benar-benar jadi mikir, ini gila nih. Ini udah bukan nanti bakal digantiin. Ya ini kan baru viralnya, itu kayaknya berapa juta views kemarin tuh. Iya sebenarnya kemarin juga ada timku ya yang kayak ngasih lihat kan. Iya. Ada ini sebenarnya pemikirannya gini. Dulu pertama kali kita mulai ini, itu kita juga mikirnya mirip-mirip gitu. Wah kayaknya ini bisa ada fenomena layoff atau kayak dipecat gitu kan, atau hilang lapangan pekerjaan. Tapi ini menarik banget ya bro. Mungkin pemikiran itu tuh kita gak jadi, maksudnya ganti dari kayak sekitar 6 bulan lalu. Pas kita lihat, kan aku kan rutin ngobrol sama klien, sama yang pakai cekat gitu. Gimana sekarang bisnisnya gitu segala macam. Beberapa itu malah laporin gini, karena udah pakai cekat dan scalable-nya tinggi banget, dia jadi malah harus hire orang-orang tambahan di bidang-bidang lain kayak. Jadi orang pabriknya jadi harus nambah katanya. Emang Peter ngeles ini anak ini. Nggak maksudnya ini. Tapi itu fakta, gue yakin itu Iya, fakta. itu bener. Bener. Makanya kita dulu kiranya kan, wah ini bisa nge-lay off kan justru. Tapi ganti kita jadinya mikirnya. AI justru nambahin lapangan Kerja. pekerjaan. Iya. Ih, tapi itu bener loh bro. Iya. Itu benar-benar masuk akal. Sekarang logikanya gini, kalau selama ini lu pakai admin, lemot, mut-mutan. Sekarang gini, logika deh, dia kan manusia bro. Ya di chat jam 12 malam, jam 11 malam. Kalau admin orang tetap harus balas, ya gini dia kapan punya hidup. Nah kalau AI kan emang kagak ada hidup. Maksudnya ya emang bukan makhluk hidup. Iya. Di chat jam 12 si Clara tetap jawab bro. Ini gue chat paling berapa detik dia udah jawab. Mau gue marahin mau apa dia gak tersinggung bro. Tapi kalau orang kan punya perasaan, punya waktu tidur, punya apa. Nah dengan lu bisa terima chat tengah malam, subuh-subuh, chat masuk tetap bisa lu jawab pakai AI. Ya bisnis lu pasti maju lah. Dengan dulu misalnya orang ngechat adminnya ada 100 chat masuk, 50 chat masuk deh. Mana mungkin dia bersamaan bisa ngebales. Benar. Emang lu kira orang tersebar merata? Jadi setiap jam masuk 3 chat gitu? Kan enggak. Nih jam 9, jam 10, jam 11 kagak ada chat. Pas jam 12 chat masuk langsung 30 bro. Iya. Namanya customer service. Pas dapat terima komplain mana bisa lu pilih-pilih jam berapa masuk. Kalau jam 12 tiba-tiba masuk langsung 50 chat, gimana lu mau balas semuanya langsung? Masa mau hire langsung? Detik ini hire orang buat bantuin gak mungkin. Jadi chatnya memang secara rata-rata bulanan itu gak terlalu banyak. Tapi masuknya berbarengan. Itu yang bikin kok kayak lemot banget sih jawabnya. Ya kalau kata si adminnya, ya bukannya saya mau lemot jawab pak. Tapi ini kan banyak banget. Dan saya baru nanganin satu. Dia minta dokumen. Lah dia baru nanyakan, kalau paket ini gini, ada gak gini-gininya? Nah dia baru lagi mau konfirmasi. Dia udah nanya pertanyaan yang lain. Terus yang lain juga butuh nunggu. Ya ilah akhirnya stres. Akhirnya dikit-dikit bilang, Pak saya butuh tim tambahan yang baru. Teman yang baru tambahan. Ya gak bisa begitu. Orang total bulanan sehari cuma 30 chat masuk. Tapi bersamaan. Iya. Dengan ditangani sama AI. Bisnisnya jadi lebih bagus. Ya maju lah pasti omsetnya dia. Iya benar, sama ini ya, bukan cuman dari segi timing per harinya. Tapi misalnya dalam setahun, itu kan ramenya cuma 2 bro. Lebaran sama Natal. Itu makin sadis tuh. Jadi bisnis-bisnis yang, ini realitanya. Bisnis-bisnis yang kita lihat kemarin itu, kayak misalnya sekarang nih, kayak udah mau akhir-akhir tahun. Itu upgrade paket. Ya kan. Nanti mulai sepi lagi tuh downgrade paket. Jadi ibaratnya gak perlu pas rame massive hire, terus pas sepi di layoff kan orang-orangnya nggak enak kan. Jadi cuman masalah upgrade downgrade paket aja jadinya lebih gampang gitu. Iya, dan masalah jadi nggak ada lagi layoffan momen-momenan Cyclical. Iya. Iya. Udah pokoknya kerjaan-kerjaan yang memang seharusnya dikerjain sama komputer, ya biarlah komputer yang ngerjain. Kerjaan yang dia harus kerjain sama orang, biarin kerjain orang. Bisa jadi sementara ini selama ini yang CS itu merangkap juga yang ngebungkus paket. Ya umumnya sih begitu ya. Ya sekarang dia benar-benar nggak usah salah-salah lagi ngebungkus paket. Berapa banyak lu sambil ngebales
lu juga sambil bungkus paket. Nah lu bungkus paket salah ya, iya lu chat sama siapa, lagi ngomong konteks apa, pikirannya kemana, terus lu harus bungkus paket kirim lagi. Tapi dengan begini, ya udah yang satu fokus bungkus paket, yang ngebales tinggal AI aja, tinggal udah jadi deal, udah jadi paket barangnya apa kemana, dia tinggal bikin. Menarik. Gue nggak bakal tanya kenapa kalian natural banget, tapi betul kan? Emang rata-rata chatbot tuh kagak natural nih. Iya, soalnya lagi-lagi ya, kalau misalnya mau bikin natural itu kita harus take the extra mile untuk riset. Karena ibaratnya barrier to entry-nya bikin chatbot tuh rendah banget, bro. Kayak bisa bikinnya gampang lah. Oke. Kayak hari pertama kita rilis version 1, hari pertama coding nih, besokannya itu udah jadi bisa jawab kayak chatbot. Tapi proses bikin naturalnya itu yang proses panjang. Itu perlu riset sih, bro. Risetnya juga nggak cuman di machine learning ya, di consumer behavior juga. Apa sih yang works? Apa sih detail-detail yang manusia biasanya lakuin gitu? Itu sih yang bikin natural. Menariknya buat teman-teman yang bukan dunia AI, kalau kita ngomongin AI kayak cekat gini, bukan berarti dia bikin saingannya ChatGPT atau dia bikin saingannya Gemini, bukan saingannya Meta AI. Enggak. Kalian tuh nggak bikin otak kan? Kalian tuh bikin AI toolsnya menggunakan otak-otak yang udah dibikin. Betul. Di dunia otak-otak yang terkenal apa aja sih, bro? Supaya pebisnis familiar nih. Ya mungkin kalau otak-otak yang recently ya, yang bagus-bagus tuh ada, pasti kan OpenAI bagus. Ada Llama juga lagi naik. Grok dari Elon Musk sama apa lagi ya? Cloud sama ada Gemini? ya Gemini. Pertanyaan gue, Cina nggak ada? Cina aku yakin sih pasti ada ya. Cuman kan gitu kan. Marketingin apa? Cina tuh isunya bukan di produk yang bagus atau enggak. Privasinya ya. Lebih ke mereka marketingnya nggak semasif Amerika. Oh, tapi apa juga mungkin orang Amerika nggak percaya sama privacy datanya AI Cina? Sama itu nggak tahu Kalau juga. kalian di UCLA nggak pakai kenapa? Soalnya emang yang terpapar tuh US punya aja. US based. Dan engineer Cina mungkin kerjanya di US ya. Jadi engineer Cina yang di US pun pakainya otak US ya? Ya jadi kan nge-produce buat OpenAI juga akhirnya. Iya. Atau Ya, lama. ya gue kebayang timnya OpenAI, mau timnya Gemini semuanya ya mukanya mirip-mirip lah. Kebayang. Iya. Tapi detik ini berarti contohnya kayak AI tools kayak cekat, mereka tuh nggak pakai satu otak doang ya bro ya? Nah itu yang hal menariknya lagi ya. Kalau bikin chatbot yang sangat simple dan cuma bisa jawab, itu pakai satu aja cukup. Oke. Gitu. Tapi kalau mau bikin sekompleks kayak cekat dan dengan use case yang banyak banget, kita tuh udah ngelihat bro, tiap use case tuh ternyata beda model, beda keahlian. Contoh beda use case tuh kayak apa sih bro? Jadi gini, sederhana. misalnya nih, untuk bikin message-nya itu kayak human, kayak bahasanya ya, itu bagus misalnya model A. Tapi untuk masalah taking actions-nya, maksudnya deciding ini harus actionnya apa, kan banyak action, lead to action-nya kan AI itu. Kayak misalnya orang ngapain, lead to action-nya panggil logistik, itu kan otomatis semua kalau dicetak. Nah lead to action-nya mungkin model B lebih bagus. Oke. Terus misalnya ngerapihin knowledge source yang misalnya ratusan juta kata itu, rapihinnya model satu lagi yang lebih bagus gitu. Itu bagus bukan berarti cuman dari konsistensi, dari pricingnya, everything. Nah jadi karena kita ngelihat itu, jadi kita implement riset di setiap use case, nggak cuman satu model as a whole kita pakai gitu. Use case ini kita ada testingnya sendiri. Testingnya tuh kita bikin sendiri juga. Berapa juta test case kita testing yang mana paling akurat gitu misalnya. Nah karena dari situ kita nggak bisa pakai cuma satu model bro. Oke itu kan ada salah satu vendor AI dari 5 tadi yang kita sebut. Disebut juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Ya waktu itu Google ya. Google tuh telepon juga. Mau nggak ada eksklusif deal sama cekat. Jadi pakainya Gemini doang. Kita bilang kita nggak bisa kayak gitu maksudnya. Bukan cuma nggak bisa tapi nggak perlu juga. Aku cuma bilang if your research is good kita bakal pakai gitu. Nggak perlu eksklusif deal gitu.
Jadi gitu sih. Kalau dicekat sistemnya kira-kira seperti itu. Kaget gak waktu ditelepon Google bro? Enggak sih kalau bisnis rap di Udah biasa udah itu ya? biasa. Iya iya. Kalau orang Indonesia ditelepon Google kaget bro. Iya iya iya, iya. Kalau kalian dari USL udah biasa udah ya? Oh yang telepon justru bisnis rap yang ada di Indo juga. Oke. Iya. Oh kok mereka tahu cekat ya? Oh karena kalian mungkin subscribe terus mereka lihat subscriptionnya. Mereka Cukup emang udah signifikan. actively cari implementability sih di cekat di mana gitu. Detik ini yang bro lihat di Indonesia implementnya AI tools dari otak-otak AI yang udah ada sekarang itu cukup efektif. Ini kita nggak ngomongin bikin otaknya lah, nonsense. Tapi implement dari AI toolsnya itu udah efektif atau masih jauh dari efektif atau lebih ke arah mana sih sekarang? Dibandingkan negara-negara tetangga. Oke. Kalau negara tetangga kan tetangganya sedekat apa kan? Ya, Kalau Amerika Asia Tenggara lah. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara sih juga belum terlalu ini kalau compare sama Amerika ya. Itu jauh sih, Bro. Oke. Oh, iya. Jadi kebetulan tetangga mungkin yang udah Singapura paling. iya maju Singapura ya. Cuman banding sono juga masih jauh ya. Masih jauh banget. Soalnya mereka tuh kalau ada research paper keluar dari sono atau kayak penemuan baru lah, itu nyampe Indonya maybe like 3 tahun after gitu. Iya iya. Buset. Jadi Ekstrim. dan itu baru raw-nya ya, belum implementasinya. Jadi ketinggalan banget. Sekarang pertanyaan gue yang kedua gini. Sejenis cekat AI di luar negeri, di Asia Tenggara, ada gak yang lebih bagus dari cekat AI? To be honest ya, lu Iya, orangnya objektif pasti jujur. Ada bro, jadi Di Asia Tenggara. Oh di Asia Tenggara kita nggak terlalu lihat sih. Tapi yang Kan kompetitor lu pasti lu pantau dong. ya justru yang kita look up to tuh satu namanya Salesforce, tau lah Salesforce. Salesforce tuh udah ngelakuin kayak cekat dari, tapi ini di luar AI-nya ya kan. Salesforce. Salesforce. Iya, Salesforce. Ya. Itu tuh bagus bro. Kita Itu maksudnya di US kan? itu di US, jadi dia udah ngelakuin ini dari kayak 20-30 tahun lalu. Oh gila. Maksudnya consumer engagement models gitu Pakai ya. AI. No AI. Oh, oke. Nah AI mereka kayaknya baru keluar tahun ini juga. Oke. Tahun ini juga dan itu lumayan solid. Ini memang akan bisa jadi overclaim, bisa enggak, tapi lu orang yang sana objektif. Gue cuman pengen tahu bro. Ini bukan tentang kepedean lu, tapi bener real data objektif. Lu bandingin cekat AI sama Salesforce. Itu berapa banding berapa? Secara kualitas. Kalau gini, Dengan dibanding harga yang lu taruh ya. Iya. Ya Salesforce kan punya harga mungkin pricing yang lebih tinggi. Salesforce ya. Jadi gini, kualitas itu tergantung company di mananya dulu bro. Customer service-nya. Nah jadi banyak hal. Jadi Salesforce itu kan kayak cekal gitu ke whole package ya. Ada AI sistemnya, ada omnichannel-nya, ada CRM-nya, ada everything lah. Oke. Kalau dari segi infrastruktur di luar AI, itu Salesforce dari 20 tahun lalu kita look up to mereka lah. Ya kan? Ya. Dari segi testing udah dari 20 tahun lah. Tapi harganya juga 1000 kali lipat. Ya, 1000 kali lipat ya. Iya 1000 kali lipat. Jadi nolnya tambah 3 ya. Nah kalau dari segi AI itu kita bisa, jadi gini, mereka kan perusahaannya gede banget kan. Jadi inovasi-inovasi itu kita bisa bilang kita jauh lebih kenceng. Ya. Karena kan Pasti startup mereka birokratis banget. startup lawan company pasti startup lebih kenceng lah evolvementnya. Jadi kalau dari segi AI kita unggul sih. Maksudnya kalau aku ngetes ya, justru kadang hal-hal yang mereka rilis hari ini tuh kita udah rilis bulan lalu gitu. Sederhananya nih, kalau gue chat sama cekat AI sama gue chat sama chat AI-nya dia, chat AI-nya dia, gue bakalan lebih puas dan nyambung ngobrol sama cekat AI daripada ngobrol sama AI-nya dia lah gitu ya. Iya. Betul. Oh menarik. Betul. Dengan harga dia yang 1000 kali lipat, tentu dia akan punya ekosistem yang lebih di sisi lainnya tadi ya. Dia ada brandingnya juga. Orang udah tahu lah. Satu dunia tahu dia. Iya. Banyak hal lah. Dia bagus banget sih. Nah, pertanyaan ketiga selanjutnya adalah, berarti apakah cekat AI ini ambisi lu nih segede apa sih? Se-Indonesia, se-Asia Tenggara, se-Asia, sedunia, segede apa lu mau bawa cekat AI? Justru kita ini mungkin unusual ya, tapi kita justru nggak ada impian dari segi finansial atau kayak numbers. Kita tuh impian kita dari segi tech-nya. Jadi goals, Wah, goals idealis lu. goals di company-nya tuh kalau ada goals kan, itu semua full tech infrastructure, research, innovation-nya ini mau reach ini setahun gitu. Itu sih.
Kalau dari segi size justru nggak kebayang. Waduh, iya ini seniman idealis ini. Kalau musik itu seniman gue sebutnya. Jadi orangnya benar-benar lebih mentingin musik enak daripada musiknya didengar berapa orang. Walaupun ada orang yang berprinsip kalau musiknya enak pasti didengar banyak orang, kalau AI-nya bagus pasti dipakai banyak orang. Iya, otomatis. Belum tentu begitu juga. Gua ya contoh China lah misalnya tadi yang lo bilang. China mungkin punya dan mungkin bagus, tapi kalau marketingnya nggak jago, ya mungkin akhirnya yang pakai lebih terbatas. US mungkin kualitas ibaratnya mungkin kalah dari China, tapi kalau dia pinter marketingnya ya akhirnya semua pakai. Tapi kalau gue nggak ngerti kalau yang research visi lu itu apa maksudnya, itu ukurannya gimana sih? Apakah itu seteknis itu sampai orang awam nggak ngerti? Jadi ada banyak juga ya, kayak dari segi infrastruktur itu lebih ke kayak Jumlah server. Enggak ya, downtime, consistency rate gitu-gitulah. Itu yang shallow ya. Tapi kalau dari segi yang researchnya itu yang lebih kita ini sih kayak banyak bayangan-bayangan kita yang kayak wild banget, yang belum even kebayang kayak caranya gimana. Itu kita ini jadi goal kita. Oke, contoh satu gitu secara sederhana apa? Misalnya apakah saat CS-nya bisa tiba-tiba follow up? Misalnya gue cuma ngebayangin, apakah ada misalnya gini, ngebayangan lu one day orang yang udah pernah ngechat itu tanpa kita yang memulai chat, dia yang memulai chat. Iya. Kayak gitu maksudnya. Itu udah bisa bro, by the way. Oh, itu udah bisa. Iya, itu udah bisa. Jadi itu itu goal kita kayak early tahun ini. Dan itu udah bisa kayak 3-4 bulan lalu. Nah, tahun depan tuh ada banyak lagi yang belum bisa di-disclose ya. Tapi kalau mau gambaran goal tuh kayak gitu. Kita kayak ngebayangin. Maksudnya sejenis itu gitu ya. Misalnya apa yang bisa dilakukan sama dia ini ya? Bisa nggak ya kayak AI-nya tuh dari orang ngechat doang sampai logistik JNE datang ke depan rumah gitu. Oh, dipanggil nama AI-nya gitu. Kan itu kan dulu liar ya. Ya sekarang udah bisa gitu. Oh iya, menarik. Ibaratnya kalau barangnya nyampe dia udah bisa WhatsApp kasih tahu barang lu di depan gitu ya. Itu follow up-nya. Iya. Tapi kan detik ini bukannya cekat juga udah bisa kayak kalau gue mau nanya nih, barang gue udah sampai mana? Dia kan bisa connect ke API-nya logistik terus ngasih tahu kan barang lu udah nyampe ke Banjeruk nih. Betul. Resi. Iya. Bisa. Ya itu goals lalu lah yang udah terjadi. Udah lewat ya. Yang udah terjadi tuh gini. Sekarang kita chattingan sama AI-nya itu jangan bayangin di aplikasi tertentu di mana? Di WhatsApp, di DM Instagram ya. Di Shopee, Tokopedia semacam itu ya. Yang mana aja yang udah bisa sih? Sekarang yang bisa WhatsApp, Instagram, Messenger sama website live chat. Marketplace bulan ini targetnya. Bulan ini. Jadi intinya chatnya itu bukan di aplikasi khusus. Chatnya itu dia install sedemikian caranya untuk ya orang seperti ngechat nomor telepon biasa. Kalau di WhatsApp gitu ya. Kalau nge-DM Instagram ya kayak orang DM-DM-an aja. Kalau di Messenger Facebook ya kayak orang DM-DM-an japri-japrian Messenger. Tapi itu sebenarnya AI. Dan bahasanya sangat natural. Bisa dibuktikan lah. Sangat bisa dibuktikan. Lu kalau gak buktikan langsung gak bakalan tahu kalau ini AI. Menarik. Berarti lu lebih targetnya ke teknologinya ya? Iya, teknologinya. Menarik. Menurut lu perkembangan AI itu bener gak sih dipengaruhi sama apalah pemerintah, dukungan pemerintah, atau sebenarnya mah bergantung sama swastanya aja sih, gak ada hubungannya sama itu? Kayaknya gini, jadi swastanya itu udah pasti play the bigger role. Tapi pemerintah kan pasti ada role juga yang memengaruhi kan. Kayak misalnya rules gitu. Oke. Kalau misalnya di Amerika semua swastanya bikin sesuatu itu disupport full. Malah ada statement Presiden Amerika selanjutnya nih. Dia bilang kalau ada orang luar negeri yang bisa bikin teknologi bagus, kita kasih green card aja. Wah, dapat lu bentar lagi. Enggak lah. Kita kan Indo kan. Nah, kayak gitu sih. Detail itu kan sebenarnya kecil ya. Cuman support itu yang ngaruh lah dikit banyak. Iya. Tapi majornya emang di ekosistem swastanya. Kenapa gue nanya gini? Maksud gue gini. Jangan setiap kali nggak ada perkembangan di Indonesia tuh jujur aja kita seringnya nyalainnya pemerintah. Ya ini AI nggak bertumbuh di Indonesia, nggak ada nih yang kayak cekat AI gini-gini gara-gara ya emang pemerintahnya. Lu faktanya pemerintah yang sama yang kalian jalanin itu adalah pemerintah yang sama yang lu jalanin kan bro. Lu kan tinggal di Indonesia. Ya intinya dengan keterbatasan peraturan aja sekarang ya lu sekarang bisa bikin cekat AI gitu. Bahkan kalau mau ngomong jujur kalau di Konoha nih, kalau pemerintahnya ikut campur, kalau Konoha nih ya, kalau pemerintah ikut campur gue rasa bakal lebih ribet bro.
wah nanti dokumen ini harus ada pengajuannya nih karena ini data privacy pelanggan nih. Jadi ini nanti setiap chatnya harus di-CC ke pemerintah. Biayanya Rp1 per bubble. Misalnya kan contoh. Nah poin gue adalah Indonesia itu memang banyak keterbatasannya. Cuma detik ini banyak anak muda yang bisa ngebangun AI tools yang sangat cerdas dan ngejawab kebutuhan gitu. Bahkan ya lu bisa tes deh. Gue nggak tahu, gue nggak pernah punya pengalaman chattingan sama AI-nya Salesforce. Tapi lu bisa tes gue kalau cuman chattingan, waduh. Bahkan menurut gue ngobrol sama cekat AI itu lebih natural jauh daripada ngobrol sama otak-otaknya langsung tuh yang apalah GPT 4.0 lah apa. Itu menurut gue ya, itu jauh kayak bener-bener kayak ngobrol. Bisa, gue nggak ngerti sih cara trainingnya. Dan menurut gue harganya tuh nggak masuk akal bro. Iya. Pertama gue nggak enak nih dipromoin terus. Ini by the way kita kagak ada biaya di sini, dia kagak bayar Rp1 pun nih. Iya. Ya andai kata bayar, gue mungkin promoinnya malah lebih sedikit. Supaya kagak ketahuan kayak art selling banget ya. Iya. Ini sih beda soalnya kita nge-fine tune-nya khusus di fokus bidang kita, yaitu consumer engagement. Hal-hal yang bikin dia makin natural itu ya kita tambahin ibaratnya kita tambahin ya. Yang nggak bisa diakses kalau kita ambil raw modelnya lama atau apa gitu nggak ada gitu. Jadi emang pasti beda lah bro. Ya menariknya itu. Jadi maksud gue cekat AI memang ya contoh kemarin ada narsum di episode sebelumnya kan order online yang akhirnya onboarding kerja sama bareng. Gue bener-bener ngobrol sebelum ketemu lu, sebelum kenal lu, ngobrol sini pas dibilang mau ngomong bikin AI, gue ceritain dan memang akhirnya bener-bener jadi pakai bro. Maksud gue ya itu kan mereka juga bikin acara bareng, itu kan bukan suatu rahasia ya, kan ada di IG-nya juga tuh order online X cekat AI ya kan. Jadi artinya menurut gue zaman sekarang nggak ada deh alasan Indonesia ini bisnisnya ujung-ujungnya F&B, keripik lagi gitu kan. Nggak harus kayak begitu banget. Tapi kalaupun mau bikin bisnis keripik lagi, seenggaknya adminnya udah pakai AI itu akan jauh lebih ngebantu. Nah, nggak harus semua orang bisnisnya AI, karena kan orang yang nggak pernah kuliah di UCLA mungkin nggak ngerti mentalitasnya. By the way, kalau belajar codingnya, sebenarnya yang lu pelajarin di sana sama kalau misalnya lu otodidak beda jauh apa sama? Sama. Jadi malah kalau otodidak atau belajar di Indonesia atau belajar di Malaysia itu sama bro. Ini ngomong jujur-jujuran nih, jangan gara-gara lu lagi di podcast Indonesia. Textbooknya sama, cuman yang ngomong beda. Pembicaranya. Beda. Tapi kalau lu ibarat kata orang otodidak harusnya ilmunya sama aja. Sama percis. Cuman pertama pembicaranya beda. Kedua duduk di sebelah orang-orangnya beda. Itu lebih ke mentalitasnya itu ya. Mentalitas, ambisius knowledge-nya juga beda. Knowledge-nya beda. Mereka tuh adu participate gitu. Kalau di kelas bukannya yang kayak diem-diem gitu. Iya. Kalau belum, wah menarik. Jadi kalau secara knowledge itu orang bisa otodidak, artinya maksud gue kan dunia yang globalisasi ini memang banyak negatifnya. Tapi positifnya juga sangat banyak. Salah satu positifnya adalah dengan ilmunya udah kebuka begitu, ya sekarang orang mau otodidak belajar coding juga bagus. Tapi gini, untuk bikin kayak cekat gini, itu butuh berapa IT bro? Jadi Kayak kalau kita pisah, ada yang IT, ada yang research. Karena yang IT itu biasanya nggak ngerti AI, terus yang kebalikannya nggak expert di IT-nya gitu. Kalau infrastrukturnya kita hampir 10-an orang ya. Infrastruktur IT. Nah Kalau AI itu artinya dia nggak ngerti coding? Dia pasti ngerti coding, cuman emang expertise-nya lebih ke research. Daily life-nya ngapain tuh kalau researcher Jadi AI? kalau research tuh lebih ke baca sih. Apa? Baca dan coba trial. Oh gitu? Read and try. Wow. Coba-coba formulanya gitu. Formula tuh lebih apa? Ke prompt? Banyak bro. Jadi kalau misalnya nge-fine tune, kalau pakai lama open source gitu. Itu kan kita harus bisa nge-fine tune open source-nya yang disediakan. Iya, gimana kita ngertiin Gue semua. gak ada bayangin. Soalnya kalau IT gue ngebayangin mereka tuh lagi ngoding. IT Tapi ngoding, kalau betul. AI researcher berarti Itu orang banyak. awam pun bisa jadi AI researcher. Harus ngerti juga. Jadi harus mendalami dulu. Agak beda dunia gitu. Beda dunia. Tapi kalau kuliah itu bakal satu fakultas. Jadi kalau misalnya di sono itu kita tuh ngambil kuliahnya tuh nggak ada yang spesifik gitu. Oke. Nggak ada spesifik AI
sebagai Nggak ada. jurusan tuh nggak ada. Ini S1 ya, bachelor. Oke. S1 tuh kita milihnya Karena yang di Indonesia ada ya. nah, nggak tahu itu. Tapi lu tahu kan di Indonesia ada kan? Nggak tahu juga. Oh lu gak tahu? Nggak tahu. Di BINUS ada loh. Ada ya? Setahu gue Nah, di beberapa kampus. Tapi ini emang kulturnya sono ya. Kalau misalnya S1 itu semua murid diharuskan milih jurusan yang general dulu. Jadi computer science. Computer sudah science gitu Oke. kan. Atau math. Math ada dikit lah. Math of apa gitu kan. Nanti S2 baru bisa pilih ini tet gitu. Pilih. Nah kenapa gue nanya ke orang AI dan IT itu? Karena sekarang lu kesulitan gak buat ngebangun CKT AI nyari SDM dari Indonesia sebenarnya? Atau Kalau menurut lu banyak-banyak aja? kalau IT-nya itu oke banget. Kita full Indo, full Jakarta. Research-nya nggak ada yang Jakarta kecuali aku dan partner. Exactly. Nah ini yang mau gue gali. Jadi justru lebih sulit nyari AI researchernya. Karena itu lebih sulit ilmunya atau karena memang belum familiar sama orang Indonesia atau Jakarta? Lebih ke ini ya, exposure terhadap teknologi baru. Soalnya gini, kalau misalnya ada research baru atau kayak something new kayak cara baru lah. Itu kan nggak di-post di Instagram atau apa. Cuman Komunitas tertentu. komunitas kayak ngobrol-ngobrol brainstorming gitu kan. Itu orangnya harus di sana memang gitu. Oh, Kalau jadi lu gimana? hire-nya orang mana? US? Nah, kalau research tuh kita agak unik ya. Itu lebih ke aku dan teman-teman nggak dan unpaid semua kolaborasi aja gitu. Tukar pikiran kita. Tapi ngebangunnya CKT AI? Ya mereka juga ada hal-hal sendiri ya mungkin ya. Cuman kayak kita lebih ke exchanging open banget gitu. Nggak ada sense of kompetisi. Ini yang hasil gua gitu. Nggak ada, bantu-bantu aja gitu. Oh itu teman-teman dari UCLA? UCLA ada macam-macam. Jadi ada yang UCLA, ada yang di Kanada, ada yang di Aussie. Jadi walaupun mereka sangat ambisius untuk konteks research, mereka saling berbagi banget. Open banget. Unik ya. Ada negara yang gue tahu nggak terlalu ambisius, tapi soal kompetisi semua nutupin bro. Ambisius sih enggak, cuma nutupin. Justru orang yang ambisius malah yang kayak gitu nggak ditutupin sama dia ya. Mungkin karena orang ambisius itu demen bersaing dan menang ngelawan orang hebat. Karena kalau musuhnya kagak hebat, dia menang juga ngerasa cupu. Cuman ada negara yang gue kenal itu, Konoha itu beda. Kalau Konoha itu nggak penting menang lawan siapa, yang penting menang. Kalau bisa malah nggak ada lawan, bikin monopoli sekalian gitu kan. Oke, berarti di Indonesia itu konteksnya lu nggak bisa nemu yang researcher itu, lebih ke IT-nya. Iya, pasti ada sih. Cuman ini aja. Dan mungkin nggak prioritas ya. Maksudnya itu lu dan temen pun udah cukup gitu ya. Ya so far sih udah oke banget ya. Udah maksudnya kita bisa keluarin breakthrough terkini lah gitu. Ke Indonesia apalagi ya. Gitu. Menurut lu berapa persen sejujurnya pengaruh IT buat ngebangun AI tools gini? Atau sebenarnya lebih penting si researchernya? Oke, jadi Gue soalnya nggak ngerti iya, sama sekali bisnisnya nih. sebenarnya penting banget. Jadi kalau kita tadi discuss Salesforce itu kan dia bisa paling gede di dunia karena IT infrastrukturnya. Oke. AI-nya mah baru-baru ini. Jadi penting banget sebenarnya. Soalnya reliability. Jadi sebenarnya selain innovation, reliability juga kita penting banget. Reliability infrastrukturnya ya itu semua kerjaan IT. Itu kayak ini sebenarnya chatting kan. Chatting itu berat juga, Bro. Real time-nya segala macam, jutaan chat gitu kan. Ya. Nggak boleh down, harus pas. Smoothness-nya lah penting, speed-nya. Jadi penting banget sih ya. Justru itu yang Salesforce menurutku kayak paling bagus di dunia ya. Ini maksudnya fair-fair aja. Itu infrastrukturnya. Dia udah dipercaya lah gitu. Jadi kita juga mau lead towards that gitu. Menarik. Kalau infrastruktur yang berarti lu ngomongin fisik kan? Fisik. Atau infrastruktur sistemnya? Iya, sistem justru. Oh. Kan kita nggak ada fisiknya. Berarti nggak ada hubungannya kalau server paling orang pakai AWS mau apapun sama aja gitu ya? Nah, sama aja tapi kan cloud computingnya beda gitu kan. Operate AWS nggak bisa sembarangan juga. Oke, menarik. Jadi lu sementara ini berdua sama teman dan teman-teman IT yang ngebantuin buat cekat AI dengan mulai di April 2023 sampai sekarang udah ngebantu 1.200-an bisnis. Lu mau ngincer bukan di jumlah klien atau di rupiahnya, tapi yang lu mau ngincer adalah gimana caranya tech-nya bisa makin sophisticated. Temen lu juga visinya lebih ke situ atau dia cukup business oriented? Sama sih, sama banget. Jadi udah enak lah. Jadi ibaratnya
fokusnya tuh bukan lebih ke acquisition tapi lebih ke current yang udah pakai, gimana mereka bisa dapat akses tuh kayak ibaratnya teknologi terbaik lah gitu, yang kita push terus gitu. Menarik. Teman-teman, kalau bisnisnya perlu kebutuhan AI, tentu nggak semata-mata langsung mecat tim yang ada. Tapi tim yang ada tuh sebenarnya bisa dialih fungsi buat pekerjaan-pekerjaan yang lebih useful, yang malah bisa ningkatin edit value perusahaan kalian. Yang tadinya jadi admin, kalau ternyata dia nggak usah jadi admin lagi, adminnya bisa tangani sama AI, dia bisa ngerjain kerjaan lain di perusahaan yang kerjaan itu bakalan lebih kasih edit value buat perusahaan itu. Dan itulah seharusnya manusia diciptakan. Jadi kalau ada pekerjaan manusia yang repetisi terus digantiin sama AI, itu sebenarnya hanya ngebuktiin manusia itu makhluk yang jauh lebih cerdas daripada sekedar kayak zaman dulu ngejaga tol. Akhirnya diganti sama e-tol. Ya wajar lah. Nggak kebayang kan orang tua ngelahirin anak, terus anaknya besar cuma buat jagain tol, ngasih sama siapin kembalian. Tap kembalian. Tap kembalian, kasih karcis kasih kembalian, kasih karcis kasih kembalian. Akhirnya diganti. Mungkin awal kita kayak ngerasa gimana sih gara-gara ada e-tol nih, NFC nih bikin orang jadi dipecat. Iya awalnya mungkin kesel, tapi faktanya sekarang lihat setelah dipecat abis itu dia jadi berpikir. Jadi mulai muncul inovasi dan dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar lebih manusiawi mungkin. Nah harapannya itu memang harus speednya harus pelan-pelan. Peran pemerintah utama itu adalah menyejajarkan speed supaya perubahan teknologinya nggak secepat itu sampai orang benar-benar hilang pekerjaan langsung satu generasi, nggak ada duit, nggak ada makan, kerusuhan, mati. Tapi pelan-pelan kalau udah ngomong milenial sama Gen Z yang mayoritas sekarang, ya jangan ekspektasinya kerjaan-kerjaan repetisi. Udah jelas lah kerjaan yang repetisi yang bisa digantikan AI, udah jelas jangan didalemin lagi. Coba cari skill lain, stacking skill lain yang bisa dikembangin buat ngembangin diri. Dan pemilik bisnis sayang banget kalau nggak manfaatin AI. Karena AI itu sekarang sudah sangat sophisticated, bagus, tapi murah. Guys, berikut episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.